Paradigma ekonomi Islam adalah cara pandang dasar atau landasan berpikir yang digunakan untuk melihat, memahami, dan menyelesaikan suatu masalah ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Dan pandangan hidup Islam adalah dasar bagi perilaku seorang Muslim di berbagai bidang, termasuk ekonomi. Ini berfungsi sebagai fondasi ilmu pengetahuan yang membentuk peradaban. Dalam pendekatan studi ekonomi Islam itu dikaji melalui dua pendekatan utama, yaitu induktif dan deduktif. Induktif atau memahami fakta berarti mengamati secara langsung masalah ekonomi yang terjadi di lapangan, lalu mengambil solusi berdasarkan ajaran Islam. Kemudian deduktif atau memahami dalil nas berarti menarik kesimpulan dari teori atau prinsip Islam yang sudah ada. Nah, itulah materi penjelasan dari bab 1. Selanjutnya materi dari bab 2 yang berjudul Definisi, Konsep, dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam. Materi ini mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi Islam al-Iqtisad al-Islami sebagai ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan ajaran Islam dan didasari oleh tauhid. Ekonomi Islam memiliki fokus dan sasaran studi yang berbeda dengan konvensional. Perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah ekonomi konvensional hanya berfokus pada asumsi kelangkaan sumber daya absolut dan kepentingan pribadi untuk mencapai kepuasan materi tertinggi. Sedangkan ekonomi Islam hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan berdasarkan tauhid dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Tujuannya adalah untuk menciptakan maslahah atau manfaat dan kebaikan dan menghilangkan mafsadah atau kerusakan. Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat dan menciptakan maslahah atau kebaikan universal. Jadi bukan hanya untuk keuntungan materi. Dalam ruang lingkup ekonomi Islam, permasalahan ekonomi bukan semata kelangkaan sumber daya, melainkan lebih pada ketidakseimbangan antara nilai norma dengan realitas ekonomi. Selanjutnya kita akan bahas materi dari bab 3 yang berjudul Metodologi Ekonomi Islam. Metodologi ekonomi Islam adalah kerangka berpikir, seperangkat prinsip, dan cara pandang yang digunakan untuk membangun, mengembangkan, dan memahami ilmu ekonomi Islam. Ini adalah cara bagaimana seorang ekonom Muslim mendekati masalah ekonomi yang berbeda dari metodologi ekonomi konvensional atau Barat karena adanya landasan nilai-nilai Islam. Adapun komponen utama dalam pengertian metodologi ekonomi Islam, yang pertama ada landasan filosofis atau ontologi. Metodologi ekonomi Islam dibangun di atas filosofi dan landasan ilmunya sendiri yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu tauhid, syariah, dan akhlak. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pemilik dan pencipta segala sesuatu. Ini menempatkan harta sebagai amanah, bukan kepemilikan mutlak. Kemudian syariah adalah hukum-hukum Islam yang menjadi batasan, misalnya larangan riba, gharar, dan maisir dalam aktivitas ekonomi. Kemudian yang terakhir ada akhlak, yaitu etika dan moral yang harus mewarnai perilaku ekonomi, misalnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Lalu yang kedua ada tujuan ilmu atau aksiologi. Metodologi ini diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu yang pertama ada mencapai falah, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang kedua menghasilkan maslahah, kebaikan atau manfaat, dan menjauhi mafsadah, kerusakan dalam setiap keputusan ekonomi. Dan yang ketiga adalah pendekatan dan mazhab. Metodologi ekonomi Islam menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif adalah memulai dari ajaran normatif Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk merumuskan teori-teori ekonomi. Sedangkan induktif adalah mengamati realitas ekonomi di lapangan dan mencari solusi atau penjelasannya dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Adapun mazhab pemikiran kontemporer, dalam pengembangannya muncul 3 mazhab pemikiran kontemporer mengenai bagaimana seharusnya ilmu ekonomi Islam dibangun. Yang pertama ada mazhab Iqtisaduna, yaitu membangun ekonomi Islam sebagai ideologi
yang sepenuhnya baru. Kemudian yang kedua ada mazhab mainstream, yaitu mengadopsi kerangka ekonomi konvensional namun dimurnikan dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang terakhir ada mazhab alternatif kritis, yaitu berusaha membangun fondasi ideologi ekonomi Islam yang original dan kritis terhadap sistem barat. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 4, yaitu ekonomi Islam dalam lintas sejarah. Perkembangan pemikiran dan praktik ekonomi Islam dalam lintasan sejarah itu dibagi menjadi 4 fase utama. Fase-fase ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bukanlah ilmu yang baru muncul, melainkan memiliki akar sejarah yang kuat sejak masa kenabian. Fase pertama adalah fase fondasi di era Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Fase ini adalah periode awal di mana dasar-dasar praktik dan kebijakan ekonomi Islam diletakkan. Fase kedua yaitu fase perkembangan, di mana ditandai dengan munculnya pemikir Muslim yang memberikan kontribusi besar pada pemikiran ekonomi dan sosial, misalnya Ibnu Khaldun dan Al-Makhrizi. Selanjutnya, fase ketiga yaitu fase stagnasi. Periode ini di mana pemikiran cenderung mengulang atau mengutip ulama sebelumnya dan terjadi kemunduran inovasi pemikiran. Kemudian fase keempat adalah fase kebangkitan atau kontemporer. Fase ini adalah masa di mana ekonomi Islam muncul kembali sebagai disiplin ilmu yang terstruktur dan terlembagakan pada abad ke-20 untuk menjawab isu-isu ekonomi modern di dunia Islam. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 5 dan 6, yaitu perbandingan sistem ekonomi Islam dengan kapitalis dan sosialis. Perbandingan antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme adalah kapitalisme permasalahan utamanya adalah kelangkaan absolut melawan keinginan tak terbatas dan kepemilikan cenderung mutlak pada individu, sedangkan sosialisme menitik beratkan pada kepemilikan kolektif atau negara dan berusaha menghapus perbedaan kelas. Dan sistem ekonomi Islam adalah aktivitas ekonomi yang dibatasi oleh syariah dan etika karena bertujuan menciptakan maslahah, kebaikan dan kemanfaatan bagi semua orang, bukan sekedar laba. Selanjutnya masuk ke materi bab 7, yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah seperangkat aturan, nilai, dan standar perilaku yang bersumber dari syariah, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, yang diterapkan untuk mengatur kehidupan ekonomi manusia guna mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun 3 pilar utama fondasi sistem ekonomi Islam, yang pertama ada tauhid, kedua keseimbangan, dan ketiga kepercayaan dan keadilan. Kemudian karakteristik utamanya adalah yang pertama ada pembedaan antara kebutuhan dan keinginan, yang kedua larangan terhadap ketidakadilan, yang ketiga peran aktif negara, dan yang keempat sektor keuangan sosial. Selanjutnya masuk ke materi bab 8, yaitu maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi Islam. Maqasid syariah adalah inti filosofis yang mendasari seluruh hukum dan aktivitas dalam Islam, termasuk ekonomi. Dalam konteks ekonomi, maqasid syariah berfungsi sebagai kerangka acuan dan standar keberhasilan yang mengarah kebijakan dan perilaku ekonomi. Adapun tingkatan maqasid syariah itu yang pertama ada daruriyat, yaitu tingkatan primer atau pokok. Yang kedua ada hajiyat, yaitu tingkatan sekunder atau kebutuhan, dan yang ketiga ada tahsiniyat, yaitu tingkatan tersier atau pelengkap. Lalu ada maqasid syariah sebagai tujuan ekonomi, itu yang pertama ada mewujudkan keadilan distributif, yang kedua menciptakan stabilitas dan kemakmuran, dan yang ketiga pengembangan sektor sosial. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 9 yang berjudul perilaku ekonomi dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam menawarkan perspektif perilaku manusia yang berbeda secara fundamental dari model ekonomi konvensional. Perbedaan utamanya terletak pada landasan etika dan tujuan akhir dari tindakan ekonomi. Kemudian paradigma dari Homo economicus ke Homo Islamicus. Ekonomi konvensional berlandaskan pada asumsi tentang Homo economicus atau manusia ekonomi, yaitu individu yang bertindak rasional dan berorientasi pada kepentingan pribadi untuk memastikan utilitas materi semata. Adapun etika dalam konsumsi dan produksi, yang pertama ada perilaku konsumsi, yaitu ada keseimbangan, kehalalan, prioritas kebutuhan, dan menghindari keserakahan. Kemudian ada perilaku produksi, yaitu ada tujuan maslahah,
Kemudian, keadilan dalam produksi dan memperhatikan pekerja. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 10, yaitu konsep harta dalam Islam. Dalam perspektif Islam, harta atau mal memiliki kedudukan, batasan, dan fungsi yang sangat berbeda dari pandangan konvensional. Harta bukan sekedar objek materi, tetapi merupakan instrumen untuk mencapai tujuan spiritual dan sosial. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 11, yaitu larangan utama dalam ekonomi Islam. Materi ini merinci larangan-larangan fundamental yang wajib dihindari dalam transaksi ekonomi Islam. Larangan utama tersebut meliputi yang pertama ada riba atau bunga, itu kelebihan atau tambahan dalam pertukaran barang jenis atau pinjaman. Kemudian yang kedua ada gharar, ketidakpastian atau ketidakjelasan yang berlebihan dalam akad transaksi. Kemudian yang terakhir ada maisir, yaitu perjudian atau segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulasi tinggi. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 12, yaitu peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam. Bab ini membahas fungsi, rasionalitas, dan landscape otoritas pemerintah di Indonesia dalam rangka ekonomi Islam. Poin pentingnya yaitu ada fungsi pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi, seperti yang dicontohkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Lalu yang kedua ada landscape otoritas di Indonesia. Peran pemerintah didukung oleh lembaga-lembaga kunci seperti Bank Indonesia, OJK, Basnas, DSN, dan BWI, serta Kemenq. Selanjutnya kita masuk ke materi bab 13, yaitu kebijakan fiskal dan moneter syariah. Materi ini menjelaskan instrumen kebijakan ekonomi makro dalam perspektif Islam. Poin pentingnya yang pertama ada kebijakan fiskal, yaitu sumber pendapatan negara tidak terbatas pada pajak, tetapi juga mencakup sumber lain seperti zakat, khums, kharaj, fai, jizyah, dan usyur. Lalu yang kedua ada uang dalam Islam, yaitu terdapat perbedaan fundamental dalam fungsi uang antara perspektif syariah dan konvensional. Lalu yang terakhir ada instrumen moneter, yaitu kebijakan moneter syariah menggunakan instrumen non-bunga seperti sukuk atau surat berharga syariah negara yang berperan dalam stabilitas fiskal dan moneter. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu bab 14 yang berjudul peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Bab terakhir ini membahas peran aktif masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Poin penting yang dibahas di sini itu yang pertama ada keuangan mikro, di mana masyarakat berperan melalui lembaga seperti Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, dan Bank Wakaf Mikro. Kemudian yang kedua ada sektor sosial, peran penting masyarakat dalam pengelolaan dan penyalahgunaan dana zakat, infak, dan sedekah, serta wakaf sebagai pilar keuangan sosial Islam. Lalu yang ketiga ada pengembangan SDM, peran masyarakat dalam pendidikan, literasi ekonomi, dan keuangan syariah melalui perguruan tinggi dan pesantren. Lalu yang terakhir ada tujuan, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendorong percepatan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi Islam.